Saya akan bacakan sebuah kesaksian seorang anak Tuhan di tempat ini. Shalom DOCC. Saya mau menyaksikan betapa benarnya apa yang selama ini saya dengar dari mimbar DOCC. Dulu bagi saya, kasih karunia itu hanya sebatas topik dan doktrin. Sampai di tahun 2013, saya mendengar seorang pendeta menyampaikan kasih karunia, tapi berbeda dengan yang selama ini saya pahami. Saya ingat betul waktu itu beliau menyampaikan tentang 7 jalin rambut Simpson. Sayangnya saya tidak mendapatkan apa-apa, karena saya datang dengan keadaan yang full. Tetapi karena ini adalah hal yang berbeda dari yang saya pahami selama ini, maka saya mencoba untuk mendiskusikannya dengan seseorang. Parahnya saya salah makan kasih karunia. Kita buat dosa ya, karena memang kita orang berdosa. Jadi mau berusaha hidup benar pun sifat dosa itu masih akan tetap hidup sampai kita mati. Yang terpenting adalah roh kita sudah aman sama Tuhan. Jadi kita bebas buat dosa karena memang kita masih hidup dalam tubuh dosa, kata seorang itu. Akhirnya perilaku dosa itu benar-benar saya lakukan sambil berpikir sudah nature-nya, yang penting rohku aman. Betapa bodohnya saya waktu itu. Hubungan saya dengan orang tua, saudara, keluarga hancur. Saya menjauhkan diri dari mereka, tidak jarang saya malu jika bertemu dengan teman-teman saya. Tapi di sisi yang lain saya terus mendengar berita tentang kasih karunia dari mimbar ini. Tidak instan, tapi pasti beberapa tahun kemudian ketika saya sedang duduk mendengarkan khotbah oleh Pastor Rudi, di situ beliau berkata bahwa Tuhan akan turun satu titik lebih rendah dari titik terendah hidupmu. Bukan untuk menyatakan kesalahan, tapi untuk mengangkatmu kembali pada posisi semula yang telah Dia rancangkan untuk hidupmu. Saat itu saya sungguh merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dalam hati saya berkata, ini saya temukan saya lagi. Lagi-lagi tidak instan, tapi pasti. Perkataan itu terus terdengar di telinga saya, tahun lepas tahun, sampai akhirnya saya berkata, Tuhan saya capek dengan semua perilaku dosaku. Tuhan saya capek dengan hubungan beracun yang sedang mengikatku. Tuhan saya mau hidup seperti yang kamu katakan. Jika benar Tuhan bisa melepaskanku dari semua perilaku dosa, hanya dengan terus menyadari akan identitasku dalam Kristus, maka lakukanlah. Mulai hari itu saya memperkatakan identitas saya dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tiap-tiap saat selalu saya perkatakan, bahkan ketika saya sedang melakukan dosa pun, saya menutup mata, saya berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ini adalah kepercayaan dan keyakinan yang radikal, yang mengubah hidup saya. Saya percaya akan ada banyak orang-orang bermental kanaan, yang membangun hubungan transaksional dengan Tuhan, tidak akan setuju dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya harus bilang itu, bahwa itu adalah kebenaran yang membebaskan saya. Tidak ada usaha sedikit untuk bebas dari perilaku dosa itu. Hanya terus menyadarkan siapa diri saya dalam Kristus. Dari sini saya mengerti bahwa kelimpahan kasih karunia bukanlah izin berbuat dosa, tapi itu bisa saja dipakai oleh oknum untuk melegalkan perilaku dosa mereka, seperti saya dahulu. Justru kelimpahan kasih karunia itu yang bisa membebaskan kita dari perilaku dosa. Tentu ada konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi itu bukan hukuman dari Tuhan, karena hukuman atas dosa sudah diselesaikan oleh karya Kristus tetelestai. Saya tidak sedang berusaha untuk memberikan saudara tips bebas dari dosa. Tapi jika saudara sudah tahu dan sadar siapa diri saudara dalam Kristus, saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara hanya perlu terus menyadarkan diri saudara akan kebenaran itu. Dan percayalah, kebenaran yang saudara percaya dan perkatakan itu pasti memerdekakan hidup saudara. Tuhan tidak saja membebaskan saya dari perilaku dosa itu, bahkan untuk keinginan melakukannya pun Dia bersihkan dari jiwaku. Tuhan juga memulihkan hubungan yang rusak dengan keluargaku. Betapa Tuhan itu sangat mencintai saudara dan saya, bahkan Dia harus mati ketika kita masih berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar untuk menerima dan membebaskan kita dari dosa selain dari kasih Tuhan. Biarlah saudara dan saya selalu menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang membuat kita hidup dan berkuasa. Anak yang paling dikasihi Bapa. Puji Tuhan, ya. Saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang mengalami pertolongan Tuhan juga saudara boleh kirimkan kesaksian. Saya percaya ketika kita ada di tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu punya kuasa untuk memerdekakan setiap kita. Amin saudara, jangan pikir bahwa firman yang kita dengar itu hanya perkataan-perkataan kosong saudara. Ya jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi firman yang disampaikan itu ada kuasa yang menyertainya. Firman Tuhan katakan setiap firman yang disampaikan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Bagian kita cuma apa? Buka hati, terima. Waktu engkau menerimanya dengan hati yang terbuka, saya percaya Roh Kudus itu akan mengubahkan hidup saudara dari dalam keluar. Amin saudara.
Dan itulah kekuatan daripada kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama berkumpul, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan, bicara buat setiap kami. Urapi setiap firman yang kami dengarkan Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Firman Tuhan itu bukan perkataan-perkataan yang mati. Firman Tuhan itu ada kuasa yang menyertainya, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup menjadi jalan buat kami sedang mengalami jalan buntu, yang sanggup menjadi kesembuhan buat sakit penyakit kami. Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan setiap firman yang kami dengarkan sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. 2 minggu ini kita belajar bagaimana perjalanan orang Israel ketika dibawa Tuhan melewati Laut Merah di bawah pimpinan Musa. Itu bicara tentang kelahiran baru. Peristiwa Sungai Yordan itu adalah peristiwa bagaimana kita menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan lanjutkan lebih dalam lagi. Setelah melewati Sungai Yordan, orang Israel itu dibawa ke satu peristiwa. Mereka harus menaklukkan sebuah kota, namanya kota apa? Yeriko. Rahasia di balik kemenangan atas Yeriko. Kita akan mulai dari Yosua pasal yang kelima. Ya, ini minggu lalu kita sampai di Yosua pasal 4, bagaimana orang Israel itu sampai di sebuah tempat namanya Gilgal. Di situ mereka bikin 12 batu peringatan. Dan setelah 12 batu peringatan itu mereka mulai mengintai ini tempat ini, kota Yeriko saudara. Ya, Yosua 5, panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tapi akulah panglima bala tentara Yahweh atau Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara, ini adalah suatu peristiwa yang menarik saudara. Waktu Yosua sedang mengintai, melihat-lihat dari kota Yeriko saudara, tiba-tiba ada seorang tinggi besar datang ketemu Yosua. Dan Yosua langsung berjaga-jaga. Dia tanya, kamu lawan atau kamu kawan saudara? Orang ini berkata apa? Bukan, aku bukan kawan maupun lawan. Saudara, aneh kan saudara? Dia adalah sebenarnya, dia ada di pihak Yosua. Dikatakan dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Tahukah saudara siapakah panglima ini saudara? Yesus. Makanya saudara, ini menarik, Yesus saudara itu beberapa kali dalam perjanjian lama dia menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya saudara. Ya, saya kasih contoh, waktu ada 3 orang ketemu dengan Abraham di kemah Abraham pada waktu panas terik, Kejadian pasal 18 kalau tidak salah itu. 18 atau 19. Jadi waktu kejadian itu Abraham itu sedang duduk-duduk dan 3 orang datang sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan. Tahukah saudara 3 orang itu siapa? 2 orang itu malaikat, tapi 1 itu adalah Yesus. Ya, jadi saudara, Yesus itu di perjanjian lama, dia beberapa kali menampakkan diri. Dia menyatakan dirinya sebelum Yesus lahir sebagai manusia oleh seorang perawan namanya Maria, mengandung, dia beberapa kali menyatakan dirinya. Ya, contoh waktu Abraham ketemu dengan Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Dia tidak berbapak, dia tidak beribu. Dia imam besar yang maha tinggi. Siapa dia? Yesus. Ada beberapa kali saudara, Yesus muncul di dalam perjanjian lama. Makanya kita mesti paham ini saudara. Panglima bala tentara Allah ini adalah Yesus yang menyatakan dirinya kepada Yosua. Terus kenapa Yesus tidak bilang, aku adalah kawanmu? Kenapa saudara? Ini penting saudara. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini sama Yosua, Yosua, aku bukan sekedar kawanmu. Kalau lawan udah pasti tidak. Aku bukan sekedar kawanmu, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Maksudnya apa? Yosua, aku ini bukan sekedar ada di pihakmu,
tapi aku yang berperang ganti kamu. Aku yang berperang ganti kamu. Saudara, ini satu prinsip yang sangat luar biasa. Tuhan itu bukan sekedar ada di pihak kita. Tuhan itu bukan sekedar kawan kita. Tapi dia Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Artinya dia yang pegang kendali atas setiap peperangan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia berkata bahwa akulah panglima bala tentara Tuhan. Aku panglima bala tentara Yahweh. Aku yang berperang ganti kamu. Bukan kamu yang berperang Yosua. Aku yang berperang ganti kamu. Wow, dari sini kita bisa dapatkan satu kesimpulan. Apapun peperangan yang sedang kau hadapi hari ini, percayalah peperangan itu bukan kau yang hadapi. Tapi kalau engkau menyadari bahwa ada panglima bala tentara Tuhan, Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu, dialah yang berperang ganti hidup saudara dan saya. Amin saudara, dialah panglima bala tentara Tuhan. Ya, jatuhnya kota Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Jadi Yeriko itu udah ketakutan saudara. Karena apa? Karena mereka udah dengar. Mereka udah dengar tentang Israel jauh sebelum Israel sampai di Yeriko, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah Rahab itu, saudara. Rahab itu dengar tentang mereka. Mereka takut sama orang Israel. Mereka tuh takut, saudara. Tapi orang Israel juga takut sama mereka. Kadang-kadang kita kan seperti itu, betul? Kadang-kadang kita yang takut sama iblis. Ada yang takut sama setan. Ada yang takut kalau lewat tempat yang sepi-sepi. Wah, katanya bulu kuduknya berdiri. Saudara tahu, seringkali kita pikir kita takut sama setan. Entah bentuknya seperti apa, saudara. Tapi sebenarnya, faktanya, kebenarannya, kalau saudara lahir baru, dia yang takut sama saudara. Amin, saudara. Karena di dalam saudara itu ada roh yang lebih besar daripada setiap apapun juga yang ada di dunia. Karena hidup saudara itu bukan lagi saudara, tapi Kristus adalah hidup saudara hari ini. Waktu dia lihat saudara, dia takut sebenarnya gemetar. Tapi kalau saudara gemetar sama dia, wah dia tahu saudara gemetar sama dia. Ah, ini bisa ditipu nih, ini orang dia gemetar sama saya. Nah saudara ditipu sih saudara, saudara tidak tahu saudara menakutkan buat kerajaannya. Amin saudara. Nah Yeriko tutup pintu gerbangnya. Ya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau orang masuk. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kalau zaman dahulu, kalau saudara nonton film-film zaman dahulu saudara, kalau perang itu selalu yang diandalkan adalah tembok kota, betul tidak saudara? Kota yang temboknya besar-besar, pintu gerbangnya yang tebal-tebal, itu yang paling kuat saudara. Kalau saudara nonton film-film zaman dahulu, mereka seringkali ya bangun tembok yang tinggi-tinggi, bangun pintu yang besar-besar saudara. Dan ini Yeriko tutup pintu gerbang, semua orang tidak ada yang masuk dan keluar. Mereka takut saudara. Ya, mereka udah siap pertahanan saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Aku serahkan ke tanganmu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, bukan cuma sekedar serahkan. Dikatakan, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty man of valor. Jadi Tuhan itu bukan sekedar menyerahkan, tapi dia sudah menyerahkan. Ini satu prinsip lagi yang kita mesti belajar dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku bukan akan menyerahkan musuhmu. I have given. Aku sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Amin saudara. Ini satu prinsip lagi ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Ketahuilah Tuhan bukan akan memberikan engkau kemenangan. Waktu engkau menghadapi pertempuran, entah apapun bentuknya itu saudara. Pertempuran dalam pikiran saudara. Pertempuran di dalam setiap area hidup saudara, pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadapi, engkau bukan sedang bertempur untuk menang. Firman Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang. Amin. Dan itu Tuhan sudah katakan pada Joshua, I have given you. Aku udah berikan sama kamu. Dan ini prinsip kita dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kenapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Karena bukan kita yang bertempur untuk dapatkan kemenangan. Kristus yang bertempur dan waktu dia dapatkan kemenangan itu diberikan buat saudara dan saya. Jadi hari ini saudara, sebagai orang percaya dalam perjanjian baru, kita bukan bertempur untuk menang. Titik awal perjalanan hidup kita
akan memperoleh kemenangan. We are not fight for victory. We are fight from victory. Kita bukan berperang untuk menang, tapi kita berperang dari kemenangan yang Yesus sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya di atas kayu salib waktu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Inilah posisi kita hari ini. Apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, sadari aku bukan berperang untuk menang. Aku berperang dari kemenangan yang Yesus sudah bayar buat hidup saya. Amin saudara. Haruslah haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari. Mengedari itu apa? Mengelilingi. Mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa, katakan 7. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Ya, katakan sangkakala. Dari tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakalanya. Jadi ini cara peperangan yang aneh saudara. Ya, cara peperangan yang tidak lazim. Jadi ini memberikan kita sebuah polanya Tuhan. Tuhan itu seringkali bekerja dengan cara yang tidak lazim saudara. Peperangan itu bukan dilakukan dengan cara, mungkin saudara bisa bayangkan ya, orang Yeriko mungkin lihat, ini orang Israel bikin apa ini? Dia putar-putar ini tembok. Baru dia bawa ini sangkakala. Emangnya kita ini apa? Ya kan, kalau saudara bayangkan, mana ada pertempuran model seperti itu saudara. Kalau saudara nonton film-film yang zaman dahulu, bagaimana menghancurkan tembok, pasti mereka siapkan peralatan. Saya pernah nonton itu, mereka siapkan itu semacam katapel raksasa. Ditaruh batu, kemudian dilemparkan batu itu kan di tembok, lama-lama tembok itu hancur. Kemudian ada lagi raja dari China, saya pernah nonton juga. Dia bikin itu tanah tambah tinggi sehingga melebihi tinggi daripada tembok, tinggal kasih tangga, set, lewat. Itu cara-cara strategi manusia saudara. Tapi Tuhan buat cara yang lain yang tidak lazim. Disuruh 7 orang imam berjalan di depan tabut. Saudara tahu tabut itu lambang daripada siapa saudara? Kristus. Minggu lalu kita belajar, tabut perjanjian itu melambangkan siapa? Kristus, gambaran daripada Yesus itu sendiri saudara. Ya. Dan itu orang imam-imam disuruh tiup sangkakala saudara. Mengitari itu tembok Yeriko. Saudara, bisa tidak Tuhan itu buat cara yang lain? Misalnya Tuhan tiup itu tembok, digoncang sedikit, dipindahkan itu tembok runtuh. Bisa tidak saudara? Bisa saudara. Gunung Takari saya bisa pindah. Kalau Tuhan kasih gempa sedikit saja pasti itu tembok runtuh, betul? Tuhan kasih fluid sedikit itu tembok pasti udah pecah saudara. Bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus pakai cara yang aneh seperti itu? Saudara, dan yang paling penting yang prinsip yang kita pelajari, Tuhan itu dia bisa kerja tanpa kita. Tapi dia tidak mau kerja tanpa melibatkan kita. Kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita ini adalah junior partner, dia senior partner kita. Ya, dia bisa lakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi dia tidak melakukan itu tanpa saudara dan saya. Dan ini pola yang kita bisa temukan banyak kali di dalam Alkitab. Saudara tahu, dia bisa belah Laut Merah tanpa Musa, betul tidak? Tapi kenapa dia suruh Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dengan tongkat ini, engkau akan lakukan banyak mujizat. Apa hebatnya tongkat itu? Tidak ada hebatnya. Tapi Tuhan ingin bilang gini, apa yang ada padamu, bukan soal banyaknya apa yang kau punya. Bukan soal seberapa besar resources yang kau miliki. Justru Tuhan tidak ingin kita membanggakan, saya punya resources yang banyak Tuhan. Waktu Gideon perang melawan bangsa Midian, dia punya pasukan sebenarnya 30.000 orang, cukup banyak. Tapi Tuhan bilang, kasih kurang, sampai terakhir tinggal 300 orang. Untuk mengalahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang Midian. Gideon cuma disuruh pakai 300 orang. Tuhan bisa tidak kalahkan Midian tanpa Gideon? Bisa. Tapi dia tidak mau bergerak tanpa Gideon. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya.
Tuhan mau pakai siapapun hidup saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Saudara, kalau saudara lahir di dunia, kalau saudara hari ini ada di kota Kupang, itu karena Tuhan ingin saudara lahir. Dan kalau Tuhan ingin saudara lahir, karena Tuhan itu punya panggilan dan rencana dalam hidup saudara dan saya. Siapapun hidup saudara, saudara punya panggilan dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu pola yang bisa kita pelajari. Dia bisa lakukan semua sendiri, tapi dia tidak mau lakukan itu tanpa hidup saudara dan saya. Dia bisa penginjilan pakai malaikat, bisa tidak saudara? Bisa. Dia bisa langsung muncul di awan-awan bilang bertobat semua, bisa tidak saudara? Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Dia mau pakai hidup saudara dan saya sebagai alat di dalam tangannya. Amin saudara? Tapi bukan seberapa banyak yang kita punya yang menentukan. Bukan seberapa banyak resources yang kita punya yang menentukan. Tapi Tuhan mau lihat, justru firman Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahan kita, justru saat kita bilang, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Tuhan aku tidak bisa Tuhan. Justru seperti Rasul Paulus berkata, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Amin saudara? Amin? Ingat ini ya, bahwa Tuhan itu bisa lakukan segala sesuatu tanpa kita, tapi dia tidak mau lakukan segala sesuatu itu tanpa hidup saudara dan saya. Amin? Dia mau pakai setiap kita di dalam tangannya. Apa yang dipakai oleh orang Israel? Perangnya itu pakai apa saudara? Pakai sangkakala. Sangkakala itu bahasa Ibraninya adalah shofar, katakan shofar. Nah shofar itu adalah sangkakala yang terbuat daripada tanduk domba jantan. Nah bagaimana caranya buat sangkakala dari tanduk domba jantan? Domba jantan itu harus mati saudara, tidak bisa domba jantan hidup-hidup diambil tanduknya. Pasti dia mati. Jadi yang pertama dia harus mati dulu baru diambil dia punya tanduk saudara. Karena ini bukan dari bahan yang lain tapi tanduk domba jantan saudara. Nah ini lambang dari apa saudara? Domba jantan yang harus mati terlebih dahulu untuk bisa dapat dia punya tanduk untuk dijadikan sangkakala. Lambang dari apa saudara? Lambang dari kematian Yesus. Ya. Lambang daripada kematian Yesus. Pertama kali tanduk domba jantan itu ada dalam Alkitab, itu adalah dalam kisah Abraham. Kalau saudara baca dalam kisah Abraham, waktu Abraham mempersembahkan Ishak saudara. Pada waktu itu kan Abraham mau tusuk Ishak dengan pisau, betul? Waktu dia mau tusuk Ishak begini saudara, tiba-tiba Tuhan bicara. Abraham stop. Aku udah tahu hatimu kepadaku. Stop. Dia tidak jadi mempersembahkan Ishak. Akhirnya Tuhan tunjukkan dari sisi jalan yang sebelah. Jadi gunung itu seperti gini. Abraham tuh naik sama Ishak dari sisi yang satu. Tidak ada domba. Dari sisi yang satu ada seekor domba jantan yang dibawa Tuhan naik ke atas gunung itu. Tahukah saudara itu gambaran daripada siapa? Yesus. Ya. Saudara tahu kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Sebenarnya itu adalah sebuah tipologi. Tipologi. Seringkali diajarkan tentang pengorbanan. Ya betul, tapi bukan pengorbanan kita sebenarnya. Seringkali waktu dikhotbahkan, ayo Abraham mempersembahkan Ishak, ayo Ishak mana? Persembahkan. Seolah-olah kita ini yang jadi Abraham mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya itu gambaran, inti daripada kisah itu adalah Abraham itu tidak jadi mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Tapi 2000 tahun yang lalu, Bapa di sorga, dia jadi mempersembahkan Yesus putranya yang tunggal di atas gunung yang sama untuk saudara dan saya. Amin saudara, Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, tapi Bapa di sorga mempersembahkan Yesus. Dia tergantung di atas kayu salib sebagai anak domba Paskah kita yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan ini. Dia anak domba Paskah kita yang tak bercacat celah. Saudara tahu kenapa domba itu harus tersangkut tanduknya? Kalau saudara baca di kitab Kejadian itu, domba itu tersangkut tanduknya di semak belukar. Kenapa tidak biasanya? Domba itu biasanya kalau tersangkut di semak belukar itu bukan tanduknya, saudara. Apa? Badannya. Harusnya badannya. Tapi kenapa domba satu ini, dia bukan tersangkut di badannya tapi tanduknya. Tahukah saudara, kalau dia tersangkut di badannya, maka badannya akan ada apa? Luka. Akan ada cacat.
Nah, Tuhan itu sangat detail, bahkan untuk mempersembahkan domba jantan. Dia tidak mau domba jantan itu bercacat celah. Sehingga dia tidak diizinkan untuk badannya tersangkut. Tahukah saudara, ini gambaran daripada Yesus. Yesus adalah domba jantan kita yang tak bercacat celah, yang naik di atas kayu salib tanpa dosa. Dia dipersembahkan, dia mempersembahkan dirinya untuk saudara dan saya. Amin saudara. Dan satu lagi saudara, domba ini tersangkut di mana? Tanduknya. Saudara tahu, tanduknya ini, dengan kata lain domba ini sengaja, dia masukkan tanduknya. Kalau di badannya, biasa di badannya, tapi ini tanduknya, tidak biasa seperti itu. Ini gambaran daripada apa? Yesus sebagai domba jantan kita, dia itu sengaja mempersembahkan dirinya buat saudara dan saya. Saudara tahu Yesus itu tidak pernah bisa dibunuh. Yesus tidak pernah bisa ditangkap. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia bukan sedang dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Ada beda antara dibunuh dan menyerahkan nyawa. Yesus tidak pernah dipaksa. Dia tidak bisa ditangkap saudara, tapi dia menyerahkan dirinya. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita, yang dia menyerahkan nyawanya dengan sengaja untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini engkau bisa punya hidup yang kekal. Amin saudara, dia Tuhan kita saudara, dia tak bercacat celah, dia domba yang dipersiapkan untuk saudara dan saya. Haleluya, ya. Jadi saudara bisa tangkap ini. Jadi pertama kali tanduk domba itu berbicara tentang kisah pengorbanan. Jadi tanduk itu bicara tentang apa? Deklarasi karya kematian Kristus. Ya, jadi tanduk domba jantan atau shofar setiap kali itu ditiup sebenarnya itu sedang mendeklarasikan karya kematian Kristus. Ya, nah bagaimana kita hari ini? Nah nanti kita akan bahas bagaimana kita mendeklarasikan karya kematian Kristus. Baru saja kita lakukan perjamuan. Waktu kita ambil perjamuan, kita sedang mendeklarasikan, kita sedang tiup shofar. Nah, di dalam Imamat pasal 25 ayat 8 dan 9 dikatakan, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat. Yakni 7 kali 7 tahun. Berapa kali? 7 kali 7 tahun itu berapa saudara? Sehingga masa 7 tahun sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Coba, Ben, ada 3 jenis bunyi. Ini teruah. Yang kedua ini teruah, jadi staccato, ada 9 saudara. Ya, 9 kali dia bunyi itu. Itu dipakai Yosua untuk peperangan. Ini teruah. Yang pertama itu tekia kalau tidak salah ya. Nah yang ketiga tekia gedola ya. Tekia gedola itu panjang sekali saudara ya. Tapi saudara kita harus tahu ya bahwa peniupan sangkakala ini bukan hari ini bukan sebagai suatu letter luck seperti itu. Tapi kita harus pelajari arti di balik peniupan sangkakala itu. Ya. Bukan berarti saudara hari ini harus belajar seperti Koben, kita beli sangkakala di mana terus kemudian kita tiup tiap hari. Tidak saudara. Tapi kita bisa meniup sangkakala bahkan kalau kita tidak punya secara fisik seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi kita baru bicara. Waktu engkau memberitakan kematian Kristus dengan cara apa? Dengan cara engkau ambil perjamuan. Waktu engkau sedang ambil perjamuan kudus, jangan lakukan itu dengan cara yang udahlah ini karena liturgi biasa, saya lakukan setiap minggu ya udah. Ambil makan, minum, selesai. Saudara lakukan itu dengan saudara memberitakan kematian Kristus. Amin saudara. Saudara sedang meniup sangkakala, saudara sedang meniup shofar itu saudara. Dan ini dipakai sama Tuhan untuk mengalahkan tembok Yeriko. Ya, untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Saya percaya ini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Mungkin ada Yeriko yang sedang kau alami dalam hidup ini. Yeriko itu mungkin berupa sakit penyakit yang mungkin kau sedang hadapi. Yeriko itu mungkin ada pergumulan yang bertahun-tahun seperti tidak mungkin ada jalan keluar saudara. Dan Tuhan bilang, tiup sangkakala, engkau sedang memberitakan kematian Kristus.
Ya, dengan cara apa? Mari kita masuk lebih lagi saudara. Next. Tuhan mau kita berperang dengan caranya bersama dengan dia. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Nah saudara, cara peperangan yang aneh saudara. Jadi hari pertama sampai hari ke-6, orang Israel itu harus mengelilingi tembok Yeriko 1 kali. 1 hari putar 1 kali. Tapi orang Israel tidak boleh bicara. Hanya apa? Tiup sangkakala saja. Tiup, tiup, tiup terus. Mungkin orang Yeriko dari atas dilihat ini orang Israel sedikit gila ini. Bikin apa mereka bawa itu sangkakala tiup-tiup itu? Emangnya kita butuh hiburan? Ya kan? Kadang-kadang mereka diolok-olok. Kalau kalian bikin apa ini? Kalian bikin apa ini? Saudara, kadang-kadang tembok Yeriko dalam hidup saudara. Itu seringkali mengolok-olok hidup saudara. Mengolok-olok situasimu. Mengintimidasi hidupmu. Kadang-kadang buat engkau sampai tidak tahan. Engkau akhirnya mau mengeluarkan kata-kata sungut-sungut. Saudara tahu Tuhan bilang apa kepada Yosua? Jangan ada sedikit pun perkataan yang keluar dari hidupmu sampai aku beritahukan saatnya. Yang boleh cuma apa? Mengitari dan tiup sangkakala. Ya. Dan juga ini seringkali dipakai prinsip orang doa keliling, saudara. Tapi hari ini kita tidak pakai letter luck, saudara. Saudara jangan akhirnya saudara kelilingi di satu tempat, kita kelilingi putar-putar, hari ke-7 kita tiup, nanti itu gedung rubuh saudara. Tidak saudara, ini kita tidak pakai secara letter luck hari ini. Ini adalah arti di balik kisah itu saudara yang kita pakai. Artinya apa? Saudara berbicara, saudara bisa lihat masalah itu ada di depan saudara. Saudara bisa lihat tembok Yeriko itu masih tebal. Tapi saudara jangan perkatakan, keluarkan sedikit pun kata-kata dari mulut saudara. Ini bicara tentang apa? Tuhan tidak mau kita bicara yang negatif dari hidup kita. Kalau engkau belum lihat jawaban, belum lihat tembok itu runtuh, jangan perkatakan sesuatu yang negatif. Aduh Tuhan, ini kok seni runtuh-runtuh Tuhan. Ini tembok ini kok tambah hari tambah kelihatannya tebal. Bahkan mereka mengejek-ngejek. Saudara, Tuhan tidak mau kita keluarkan kata-kata negatif. Kata-kata sungut-sungut. Ya. Waktu saya baca ini saya diingatkan satu kisah. Ada seorang namanya Sakaria. Ya, dia punya istri namanya Elizabeth. Dia adalah bapa daripada Yohanes Pembaptis. Satu kali waktu dia bakar ukupan di bait Allah, dikatakan dia orang yang saleh. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang sama dia dan berkata, Sakaria, dia kaget saudara. Siapa kamu? Ya, jangan takut Sakaria, doamu sudah didengar sama Tuhan. Wah, doa yang mana? Aku udah lupa tuh. Kamu boleh lupa doamu, tapi Tuhan tidak pernah lupa doamu. Apa itu? Kamu akan punya anak. Usia mereka udah tua waktu itu saudara ya. Udah tua, udah kelihatan seperti hampir mustahil punya anak. Doamu didengar sama Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Dan dia bilang bagaimana mungkin, tapi kata bagaimana mungkinnya itu penuh keraguan. Bukan bagaimana mungkin yang penuh dengan bukan keyakinan, aku tahu tidak mungkin tapi pasti Tuhan bisa lakukan, bukan seperti itu. Waktu dia bilang bagaimana mungkin hal itu terjadi, Tuhan buat dia apa? Bisu. Kenapa Tuhan buat dia bisu? Daripada dia omong yang negatif, lebih baik Tuhan kasih bisu. Sebenarnya kita suka omong negatif di tempat ini. Sebenarnya kita suka omong yang negatif tentang situasimu, tentang keadaanmu. Mau dibuat bisu sama Tuhan? Tidak saudara, hari ini Tuhan kita tidak kasih kita bisu. Tapi ini sebuah gambaran. Tuhan itu tidak mau kalau engkau belum lihat masalahmu selesai. Kalau engkau belum lihat dengan mata kepalamu, jangan perkatakan sesuatu yang buruk. Tetap perkatakan tiup sangkakala. Tiup sangkakala, tiup shofar itu berkata apa? Sekalipun kau lihat tembok Yeriko itu masih tebal. Tapi waktu engkau tiup, engkau beritakan karya Tuhan, kematian Tuhan. Tembok itu sepertinya tergerus dari dalam, tapi engkau tidak lihat saudara. Tapi jangan perkatakan sesuatu yang negatif. Jangan perkatakan sesuatu yang buruk. Amin saudara. Mulai hari ini belajar. Kalau situasimu belum berubah, jangan perkatakan sesuatu yang buruk. Kalau keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu belum berubah, jangan perkatakan sesuatu yang buruk tentang dia.
Perkatakan tetap janji Tuhan tentang hidupnya. Amin saudara. Perkatakan tetap karya Tuhan buat kehidupannya. Amin saudara. Waktu engkau memperkatakan itu saudara, engkau tidak lihat secara apa yang ada di luar, tapi di dalamnya tembok itu sedang pelan-pelan dihancurkan dari dalam. Amin saudara. Amin. Nah, tutup mulut dari memperkatakan hal-hal yang negatif. Next. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam, katakan 7, yang membawa ketujuh sangkakala, katakan 7, tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus apa? Ini bicara tentang karya Kristus harus terus menerus disampaikan. Ya. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja dan lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka selama 6 hari lamanya. Jadi terus menerus shofar itu ditiupkan saudara. Artinya ada sesuatu yang penting di sini saudara. Ya, ada sesuatu yang penting. Kenapa harus terus menerus ditiupkan? Nah, kita akan lihat saudara, next. Apa itu suara shofar itu saudara? Yang pertama tadi kita beritakan melalui perjamuan kudus yang setiap minggu kita lakukan. Makanya di gereja kita di tempat ini setiap minggu kita ada perjamuan. Karena perjamuan ini bukan sekedar liturgi ibadah biasa, tapi kita sedang memberitakan, kita sedang meniup shofar, kita sedang meniup sangkakala, kita memberitakan kematian Kristus. Amin saudara. Dan waktu engkau meniupkan itu saudara, ada tembok-tembok Yeriko di kehidupan saudara, itu sedang dihancurkan. Ya. Nah yang kedua, apa itu suara shofar atau trompet saudara? Paulus menulis dalam 1 Korintus 14, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nah, ini konteksnya Rasul Paulus sedang bicara tentang apa? Dia bicara tentang karunia-karunia roh. Dan salah satunya adalah karunia bahasa lidah. Karena orang Korintus itu adalah orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia, terutama karunia bahasa lidah. Jadi saudara, sampai terjadi kekacauan saudara. Mereka ketemu itu semuanya bahasa roh, sehingga mereka tidak ada firman yang disampaikan. Ya, Paulus bilang ini, kalau dalam pertemuan seperti ini, aku cuma bahasa roh saja, apa gunanya bagi kalian? Iya kan? Kalau saya khotbah pakai bahasa roh, Bapak Ibu bisa mengerti? Mau khotbah pakai bahasa roh atau bahasa Indonesia saudara? Firman Tuhan berkata apa? Ya, apa gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran? Dan itu disampaikan dengan apa? Kalau ada alat musik seperti nafiri tapi bunyinya tidak jelas, apa gunanya itu? Dengan kata lain dikatakan, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, ada bunyi yang terang yang bisa dibedakan, apa gunanya? Siapa yang dapat menyiapkan diri untuk berperang? Ini konteksnya apa? Paulus menyampaikan nafiri itu yang ditiup dengan terang, bicara tentang apa? Tentang khotbah atau pengajaran yang dapat dimengerti dengan jelas. Yang dapat dimengerti dengan jelas. Ini bicara tentang firman Tuhan yang disampaikan dengan bahasa yang jelas. Amin. Dikatakan apa? 1 Korintus 14 ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, berkata-kata dengan bahasa roh tidak salah. Saya pakai bahasa roh, tapi untuk membangun diri saya. Ya, saudara yang udah lahir baru dapat karunia bahasa roh, pakai itu. Untuk bangun diri saudara, membangun roh saudara. Firman Tuhan katakan, Paulus berkata, aku berkata-kata bahasa roh lebih daripada kalian semua. Tapi kalau suasana seperti ini, lagi ibadah seperti ini, bukan waktu pujian penyembahan, lebih baik saya pakai bahasa yang dapat dimengerti dengan jelas. Amin saudara. Jadi Paulus menggambarkan tiupan sangkakala itu seperti apa? Pemberitaan firman Tuhan yang dapat dimengerti dengan jelas. Tapi lebih jelasnya lagi adalah pemberitaan tentang karya Kristus. Amin saudara. Jadi suara nafiri
Suara shofar itu juga bicara tentang pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, yang saudara dengar, dan itu membangkitkan iman saudara. Amin saudara? Ya, next. Nah saya agak keluar sedikit, saya ingin bawa kita melihat. Pada zaman dahulu saudara, ada dua perbedaan. Nah saudara, ya, saya kalau lihat gambar ini saudara, ini gambar bagaimana Daud itu membawa tabut perjanjian. Ya, kenapa ini ada hubungannya dengan shofar saudara? Jadi Daud itu adalah seorang yang punya hati untuk membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Jadi dia bilang 20 tahun tabut itu ada di Kiryat Yearim, Raja Saul tidak peduli. Raja Saul tidak lakukan apa-apa. Begitu dia jadi raja saudara. Hal pertama yang dia buat, dia pindahkan itu dari rumah Imam Abinadab di Kiryat Yearim untuk dibawa ke Yerusalem. Saudara bisa baca itu di Samuel saudara. Tapi saudara lihat caranya bagaimana? Yang pertama, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah. Katakan di hadapan Allah. Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Ya, kira-kira salah tidak dia menari-nari? Tidak salah. Dia menari dengan sekuat tenaganya. Kelihatannya tidak salah. Tidak salah. Tapi ada yang salah di sini saudara. Ada yang salah. Ya, dengan sekuat tenaga. Ini bicara tentang apa? Kalau saudara lihat ini. Bagaimana dia bawa pertama kali? Pakai kereta. Kereta ditarik lembu. Lembu itu bicara kekuatan manusia. Dan Utsah. Pada waktu Utsah yang iringi dari rumah. Utsah itu anaknya imam. Waktu kereta itu tergelincir mau jatuh, Utsah pegang itu. Langsung Utsah mati di situ. Daud marah sama Tuhan. Tuhan, kita ini mau lakukan yang baik Tuhan. Kita ini kan mau bawa tabutmu kembali ke Yerusalem. Ini kan sesuatu yang baik. Kenapa Tuhan marah seperti itu? Kenapa Tuhan bunuh Utsah? Saudara kadang-kadang lakukan sesuatu yang baik. Kalau caranya salah, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini mereka mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Bukan cuma segenap hati, segenap kekuatan. Makanya di sini kita bisa dapatkan satu prinsip. Jangan layani Tuhan, andalkan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau melayani Tuhan dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan capek. Karena engkau mengandalkan kemampuanmu, resourcesmu, sumber dayamu. Sehingga engkau berkata, kalau aku, kan Daud berkata, tabut itu bisa sampai ke Yerusalem. Kalau bisa sampai itu karena ada kereta lembu itu yang bawa. Tuhan tidak mau seperti itu. Bahkan ketika engkau melayani Tuhan, sadarilah itu bukan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang dia taruh dalam hidup saudara. Amin saudara, ketika engkau melayani Tuhan saudara. Ya, dan saudara tahu, di hadapan Allah, Allah itu Elohim. Saudara lihat yang di bawah ini saudara. Waktu Daud tahu dia salah. Di rumah, dia taruh itu tabut di rumah Obed Edom. 3 bulan dia dengar kabar Obed Edom diberkati. Obed Edom kok diberkati? Kok Utsah mati? Dia cari tahu kenapa. Akhirnya dia bawa itu tabut, tapi dengan cara yang baru. Kali ini bukan dengan kereta lembu, tapi dengan imam seperti Yosua yang bawa tabut perjanjian. Persis di depannya itu ada shofar. Ya, saudara lihat yang di atas ini tidak ada shofar. Sekalipun dalam bahasa Indonesia dikatakan ada nafiri, tapi nafiri itu bukan shofar. Nafiri itu bahasa aslinya hasoserah. Hasoserah itu bukan shofar. Hasoserah itu adalah trompet terbuat dari logam. Ada dari silver, ada dari emas. Itu bukan shofar. Tapi shofar itu dibuat dari tanduk binatang, harus ada yang mati. Waktu kita melayani Tuhan juga, yang kita beritakan haruslah kematian Kristus. Amin saudara, dasarnya harus itu saudara. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Yahweh, bukan Allah. Apa yang bedakan? Di atas Allah, di bawah Yahweh. Apa bedanya Elohim dan Yahweh? Semua agama percaya ada Allah. Semua agama percaya ada Allah Elohim. Elohim itu adalah
Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Makanya pada mulanya bukan Yahweh, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, itu materi Bible SDK, saudara. Ya, pada mulanya Elohim bukan Yahweh, tapi Yahweh itu Yahweh itu adalah covenant keeping God. Tidak semua agama mengenal Yahweh. Yang mengenal Yahweh adalah cuma orang Israel karena mereka punya perjanjian dengan Yahweh di Gunung Sinai. Tapi kita juga orang Kristen, orang percaya, kita punya perjanjian dengan Yahweh di atas gunung Sion, saudara. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, waktu Yesus berkata sudah selesai, disitulah dibuat satu perjanjian yang baru. Maka kita disebut sebagai orang-orang perjanjian yang baru. Elohim bicara sebuah jarak, ada sebuah jarak. Ada orang mungkin bisa percaya Allah, tapi dia tidak bisa intim dengan Allahnya. Karena Allah, kalau kita hanya kenal dia sebagai pencipta, kita tidak mungkin berani dekat dengan dia. Tapi kalau kita tahu dia sebagai Yahweh, Allah yang menjadi manusia, dan hari ini tinggal di dalam hidup kita. Dia Bapa yang menyerahkan anaknya sendiri, karena dia mencintai kita. Kita punya sebuah keintiman dengan dia. Yahweh itu bicara sebuah keintiman. Elohim itu dia Allah pencipta, Allah maha kuasa. Daud tahu, kali ini dia tidak berkata di hadapan Elohim, tapi di hadapan Yahweh. Ini penting, saudara, pakai shofar. Shofar dibunyikan di situ. Ini satu prinsip yang penting, saudara. Dia beritakan kematian. Makanya di gereja kita tidak cukup hanya mengajar tentang Allah yang maha kuasa. Kita harus mengajarkan Kristus, Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan mencintai hidup saudara dan saya, tinggal dalam hidup saudara dan saya, dan dia tidak pernah tinggalkan saudara. Amin, saudara. Khotbah-khotbah yang disampaikan adalah khotbah-khotbah tentang apa yang dia kerjakan. Mungkin ada saudara bilang, di DOCC ini kok tiap hari khotbahnya tentang Kristus saja terus. Kadang-kadang kita butuh khotbah yang lain. Kita butuh tentang 7 langkah menjadi orang sukses. 7 langkah untuk saya apa? Saudara, itu semua baik, tidak ada yang salah. Tapi the main message, pesan utama yang harus ada di gereja adalah tentang karya Kristus, kematian dan kebangkitannya. Amin, saudara. Next, terus. Tetap mendengarkan tentang dia. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan lebih bagus, therefore he who supplies the Spirit to you. Dia yang Roh Kudusnya itu terus ada dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Terus apa yang dia buat? Dia lakukan mujizat-mujizat. Bukan cuma satu mujizat. Mujizat-mujizat. Percayakah saudara? Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, dia terus melakukan mujizat-mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi bagaimana saudara? Dikatakan dia melakukan mujizat-mujizat di antara kamu. Apakah dia lakukan itu karena engkau mentaati hukum Taurat? Ini bicara apa? Oleh karena kekuatanmu sendiri engkau mentaati Tuhan, karena kekuatanmu sendiri engkau mengasihi Tuhan karena engkau mampu, ini mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau karena the hearing, katakan hearing, pendengaran, hearing of faith. Jadi dengan kata lain gini saudara, Rasul Paulus mau bilang gini, engkau mau mengalami mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu setiap hari. Bukan karena engkau mampu, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau taat terus dengan kekuatanmu, tapi karena engkau biarkan pendengaranmu, engkau terus mendengarkan tentang dia. Amin saudara, hearing of faith itu bicara tentang apa? Engkau mendengarkan terus tentang dia. Makanya jangan pernah bosan-bosan dengar tentang dia. Karena firman Tuhan yang bicara tentang Kristus itu bukan sesuatu, tapi adalah kehidupan saudara. Amin. Kalau saya lagi lemah, saya lagi stres, saya dengar tentang dia. Saya punya begitu banyak
pengajaran video yang saya sering kali putar ulang, yang bertahun-tahun yang lalu, ada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya dengar lagi, karena apa? Karena sekali lagi, pendengaran itu bukan cuma satu kali, hearing itu artinya terus menerus saudara. Saudara kan makan bukan cuma satu kali kan seumur hidup. Ada yang di tempat ini makan cuma satu kali cukup? Saudara, kita makan itu kebutuhan atau tuntutan. Kalau saudara dipaksa makan, itu saudara sakit, betul? Ya, kalau orang sakit itu kan mesti dipaksa makan karena dia tidak pengen makan. Tapi kalau kita orang normal, makan itu bukan tuntutan, makan itu kebutuhan. Habis ini jam siang, aduh pasti cari makan, betul? Mau cari makan, tidak ada bilang, ayo paksa makan. Demikian pula dalam jiwa saudara. Kalau jiwa saudara tidak pengen lagi makan firman Tuhan, itu artinya ada sesuatu yang sakit. Kadang-kadang mesti dipaksa makan. Sampai engkau jadikan makan firman itu jadi sebuah kebutuhan dalam hidup saudara. Kalau itu udah jadi kebutuhan, saudara tidak perlu dipaksa. Saudara punya sebuah kerinduan untuk dengar. Shofar itu dibunyikan selalu. Waktu engkau dengar seperti itu, firman Tuhan katakan apa? Roh Kudus yang dalam saudara itu akan bekerja dan melakukan mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara. Amin saudara. 1 Korintus 1:21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi saudara, hikmat dunia itu tidak mengenal Allah. Karena bagi mereka salib itu kebodohan. Ya, hikmat dunia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Mereka berkata, mana ada Allah mau jadi manusia mati di atas salib, itu kebodohan. Mana ada Allah itu bisa punya anak, itu kebodohan. Betul tidak saudara? Hikmat dunia itu tidak bisa memahami karya Tuhan. Makanya dibutuhkan hikmat dari Tuhan sendiri. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Jadi firman Tuhan bilang gini, bukan kebodohan pemberita Injil saudara ya. Harus bacanya clear sini, pemberitaan Injil. Jadi Injil itu kadang-kadang seperti sesuatu yang bodoh. Makanya di tempat ini kok diberitakan karya Kristus terus. Injil itu kan bicara tentang karya Kristus kan. Injil itu bukan yang lain loh saudara. Injil itu di dalamnya nyata kebenarannya Dia yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Itu dianggap sebagai kebodohan. Tapi dianggap sebagai kebodohan pun di situ ada kuasa yang dahsyat. Waktu saudara dengar itu. Saudara ada hikmat. Jadi saudara gini saudara, waktu saudara datang ke gereja, buka pikiran, buka hati saudara. Makan itu saudara. Kalau orang makan kan saudara tidak tahu di dalam jadi apa, tidak tahu kan, betul tidak saudara? Ada yang saudara tahu, nanti saya makan ini sayur di dalam jadi ini. Tidak ada yang tahu kan? Yang pasti saudara tahu ketika saudara makan itu sehat, di dalamnya dia pasti akan memberikan nutrisi untuk bagian-bagian tubuh saudara yang mungkin sedang sakit. Waktu saudara makan, datang di gereja, makan aja. Nanti Roh Kudus itu akan ambil itu dan dia akan manifestasikan buat setiap saudara dan saya jadi hikmat untuk kebutuhan saudara dan saya. Ya, saudara pernah tidak? Saya sering alami waktu saya dengar ini tiba-tiba saya dapat inspirasi. Oh kamu mesti buat ini, Dari mana? Saya tidak pernah tahu. Tapi waktu saya dengar tentang dia, Roh Kudus itu kasih inspirasi. Kenapa? Karena waktu saya makan dia kasih hikmat buat saya. Dengan cara yang sama saudara, waktu saudara makan dia akan kasih saudara hikmat. Itu bisa jadi kesembuhan buat tubuh saudara yang sakit. Itu bisa jadi jalan keluar buat pergumulan hidup saudara. Tiba-tiba saudara tahu, aduh kenapa ya saya tidak lakukan ini ya. Ini ada sebuah jalan ini yang saya tadinya tertutup. Tapi waktu saudara dengar tentang dia, itu jadi sebuah kekuatan dalam hidup saudara. Amin saudara? Ya sudah, next terus. Arti angka 7, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mengelilingi kota itu 7 kali, katakan 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala berkatalah Yosua pada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Angka 7 itu berarti kesempurnaan dan juga berarti rest, hari peristirahatan. Ini maksudnya apa saudara? Jangan saudara bilang, oh kalau gitu saya berdoa hari ini 7 hari kemudian Tuhan harus jawab. Bukan saudara. Maksudnya gini saudara, mungkin hari ini kau sedang mengalami tembok Yeriko dalam hidupmu.
Engkau sedang berdoa. Engkau sedang berdoa. Tapi waktu engkau berdoa, engkau juga perkatakan karya Kristus. Jangan perkatakan sesuatu yang negatif. Ya. Dan hari ke-7 ini bicara tentang waktu saatnya tiba. Engkau akan lihat tembok itu runtuh di hadapan saudara. Hari ke-7 itu bukan berarti engkau harus hitung hari ini sampai 7 hari, bukan. Percayalah, mungkin hari ini engkau sedang ada di hari pertama. Engkau hari ini sedang ada di hari kedua. Engkau tetap tiup sangkakala. Engkau tetap jangan perkatakan sesuatu yang buruk. Engkau percaya pada waktunya, pada hari yang ke-7 itu, tembok itu akan runtuh di hadapan saudara. Amin saudara.